saya mendapat tugas, mungkin nanti bersabar ya Dr. Ratna ya, moderator ya, karena makin lama makin lambat jadi. Saya mengikuti presentasi saya ini mengikuti apa yang diutarakan oleh Prof. Lila ya. Jadi saya betul-betul mengamati karena beliau ini laporan pagi betul-betul menjadi role model di sini. Dan Prof. Lila waktu itu memanggil saya tahun 2002 ya, Eri kamu jadi chief di klinik dengan Pak Pujo. Sekarang yang unik ini malah saya tetap bersama Dr. Wita dan Dr. Gala, putranya Dr. Pujo, sebagai koordinator pelayanan. Disinilah sebenarnya banyak yang kita belajar. Dan terima kasih kepada Prof. Dikman, ini betul-betul, what is the meaning of the woman, right? Educate the women by meaning to build the nation. And then even just 100 school master, luar biasa, dari African Proverb. Oke. Mungkin 7 slide pertama saya lebih cepat aja ya Dr. Ratna, karena ini manajemen, tapi nanti ada yang ilustrasi, saya mengikuti apa yang dari Prof. Lila tadi. Jadi tinjauan manajemen. Ya. Nah kemudian yang saya utarakan nanti menjadi di sini adalah di intracranial bleeding, di sini dia pentingnya. Jadi ini klasifikasi hipertensi dalam kehamilan ya. Semua sudah utarakan. Mungkin kita yang lebih mudah mengambilnya 4 ya, gestational, kemudian preeclampsia, chronic hypertension dan chronic hypertension dengan superimpose. Saya lebih cepat di sini. Dan ini sekarang dengan pembagian umur kehamilan. 32, 34 dijadikan borderline, ya. Dan ini nanti uniknya pada slide nanti selanjutnya, ternyata ini persis yang diutarakan oleh Prof. Lila, 2 kasus tadi. Kok justru yang umur kehamilan ini di atas 34 itu komplikasinya sama besarnya di sini. Ini aneh sekali ini. We just stay in a tropical and coastal countries ini, Indonesia ini seperti ini. Nah, mungkin sini lebih bertahan lebih lama ya, ini cara mendiagnosa preeklamsi ya. Jadi jangan lupa ada proteinuri atau gangguan, ini kuliahnya Prof. Dikman sejak 30 tahun yang lalu ya. Jadi saya masih menjadi medical student dan sampai dulu PPDS, kalau dulu bukan PPDS namanya, asisten namanya. 1981 ya. Saya masih melihat tadi Dr. Suhersono itu saya masuk, beliau tuh senior patol. Ada di sebelahnya Dr. Sofwan, Dr. Suparmin itu teman saya, classmate, Dr. Dodi. Jadi tidak ada lagi preeklamsi ringan ya, karena ini memang terbukti dengan tekanan darah yang 140/90, tapi sudah terjadi sindroma HELLP. Jadi hemolysis elevated liver enzyme dan low platelet. Makanya sekarang sudah tidak ringan lagi, tetapi gejala berat. Jadi saya lebih cepat aja di sini ya. Nah mungkin yang lebih lama di sini, sebab nanti akan saya ulang lagi. Ini yang betul nih dikatakan Prof. Lila ya, bahwa wanita ini tidak merasa bahwa itu preeklamsi. Nanti ada satu ilustrasi kasus yang saya utarakan. Dari yang risiko moderat ini ya, kemudian yang dari risiko tinggi. Jadi ini dari nullipara primiparitas usia 35 tahun. Nah ini sudah ini. Tadi yang 2 kasus yang diilustrasikan Prof. Lila itu semua 38, 39. Dia kena intraventricular hemorrhage dan sekaligus juga intracranial hemorrhage. Jadi dua-duanya kena. Nah ini ya ada yang baru tapi ini mahal ini. Ini nanti Dr. Gala ini mudah-mudahan kita doakan menjadi Menteri BPJS. Mungkin bisa dengan ini ya. Jadi ini untuk mana Gala ya? Gal, Ustaz dongano Gal. Jadi ini mungkin Dr. Franz ini dulu pernah mempresentasikan ya. Jadi suatu ratio ya, ratio dari S-FLIT dan PLGF. Jadi S-FLIT itu adalah anti-angiogenik ya. PLGF itu adalah angiogenik. Jadi the woman by succeed to be pregnant is dominated by PLGF. Jadi yang
vasodilate. Ini Prof. Dikman dulu sering memberikan kuliah ini. Lawannya adalah S-plate. Nah ini sekarang tapi Rossi muncul dengan placenta accreta. Ini juga sedang memperdalam ini. Dan ini Prof. Samsul tadi IVF, betul saya baca lagi, saya ulang. Ini yang succeed dengan IVF, itu mempunyai bakat untuk menjadi preeklamsi. Dan sekaligus placenta accreta. Menarik sekali. Baik, ini tata laksana preeklamsi. Jadi 37 minggu yang di sebelah kiri ini, ya, masih bisa outpatient klinik, tapi rasanya sudah tidak ada ya. Jadi kalau Prof. Lila mimpin laporan pagi, saya ikut di sana, sudah tidak ada lagi nih. Mungkin lebih cepat aja, lebih praktis, sudah proteinuri positif, kirim Dr. Stomo. Baik, kalau ini yang preeklamsi berat, ya. Jadi di sini kita masih bisa merawat mengkonserv ya sampai 34 minggu. Alasannya 34 minggu itu adalah setara dengan 2 kg ya. Jadi dia lebih tetangga kita neonatologis 2 kg itu sudah bagus sekali ya, itunya cara merawatnya. Tetapi di sini tentu harus perlu mengobserve maternal side dengan fetal side. Jadi ibunya dan janinnya juga. Jadi jangan lupa kedua-duanya. Kalau salah satu fail, itu harus diterminasi. Nah, peluang postpartum. Jelas sekali ya. Prof. Lila juga ada tadi. Bahwa ibu yang kena preeklamsi itu selanjutnya. Dan inilah bagaimana seorang ibu kembali lagi ke Prof. Dikman. Yeah, that's right. Just how to teach the mother, just to teach the nation. Jadi ibu ini aduh luar biasa penderitaannya ya. Kena preeklamsi di awal, pulang pun nanti sudah ada yang menunggu di sana. Pertama stroke, kemudian Dokter Pranowo ini masih ingatkan saya 2 minggu yang lalu. Ini pasiennya nang hemodialisis akeh loh. Dia ini preeklamsi. Jadi hemoglobinnya tinggi. Ya, kemudian yang satu lagi adalah kembali menjadi diabetes. Nah mungkin saya di sini agak lama ya Dokter Anna. Saya sudah menghabiskan waktu berapa menit ya? Mungkin saya butuh nanti 12 menit lah. Belum, masih cukup panjang waktunya. Monggo silakan Prof. Ya. Kenapa saya harus berlama di sini? Ini nggak tahu ya, Dokter Stomo ini khusus pada tahun ini dan kemudian 2 tahun yang lalu saya kumpulkan data-datanya. Ya. Jadi kita punya 11 kasus ini 2 tahun ini. 7 yang meninggal, 4 yang hidup. Wah ini kalau umpamanya World Cup ini tidak masuk kualifikasi ya. Karena kalah ini 7-4. Kalau Inggris masih menang 4-2 ya. Jadi masih bisa lolos. Terima kasih ya Kevin yang membantu saya di sini. Jadi saya setuju dengan Prof. Samsul. We just appreciate to the student just getting up. And then kalau umpamanya keliru ya harus kita kamplengi juga. Terima kasih jadi membantu saya di sini. Nah jadi lihat di sini. Nah ini yang uniknya ini. Mereka yang kena intracranial hemorrhage ini justru yang late, yang lebih banyak. Ini dari sebelah sini ya. Jadi di atas 34 minggu ya, termasuk ilustrasinya Prof. Lila tadi. Ya. Kemudian yang meninggal juga ya lebih banyak yang dari late onset. Nah, ini 2 kasus yang baru sekali terjadi bulan Juni ya. Mungkin yang salah satu tadi Prof. Lila tadi, betul ya. Lihat ini umur kehamilannya 38 39 ya. Kemudian di sini yang lebih muda dan usianya, nah ini 39, di sini usianya 40. Jadi yang primigravida yang muda justru di sini lebih ini ya, tapi ini kita ngomong intracranial hemorrhage. Ya. Dan yang ciri khasnya di sini di bidang neurologi demikian kencangnya ya. Teman sejawat dari bagian neurologi mempelajari ini ya, sehingga mereka lah yang menikmati ilmu ini. Jadi kita ini obstetri ini ladang ilmu untuk anestesi, untuk kardiologi, untuk neurologi. Jadi
Coba kita lihat nanti ada istilahnya yang wah betul-betul saya sendiri mempelajari. Nah ini CT scan. Ini yang sebelah kiri. Jadi di sini saya terpaksa harus belajar ini juga ya. Ya pelan-pelan merangkak. Di sini sampai yang kiri kanan ini jadi ini bidang transversal ya. Kiri kanan kena ya, lateral ventricle. Kemudian tadi yang kasus yang tadi adalah selain juga ventricle, cerebral juga kena di sini. Ini hebat sekali di sini. Jadi saya kembali lagi seperti apa ya, mengisi gelas kosong ya. Jadi saya belajar dari nol karena apa namanya dari PPPOGI saya harus ikut untuk menangani nanti pada Pokja Unigap Darurat. Ini slide ini dari terima kasih Bayu dan tugas di Situbondo mengirim saya tadi malam ya bahwa kita tidak usah tahan diri lah. Ternyata di Jepang ini juga kasusnya sama pada umur yang tidak muda lagi, umur 34 dan umur 41. Ya, jadi di Jakarta ketua umum sekarang Prof Yudi ya minta saya ada di intensif, rawat intensif, makanya mulai lagi belajar dari nol. Ternyata Menteri Kesehatan itu sudah tahun 2008 ya, sudah menjelaskan bahwa ini pentingnya di sini. Ini barusan sekali rapat di bulan November ya, bulan yang lalu. Jadi saya dengan Dr. Nugraha Pelopesi dari Ujung Pandang. Dia seorang onkologis, kita sama-sama. Yes, mudah-mudahan lah. Jadi dengan yang mudah-mudahnya, I will still be rejuvenate. Jadi, nah, saya membuka sedikit bagaimana yang terkini dari meningkatnya intracranial hemorrhage pada pasien preeklamsi di sini. Ya. Jadi satu penelitian saya ambil, dia bandingkan dengan tadi kan pembagian preeklamsi itu ada 4 ya. Ini yang sering kita ya. Tapi kalau yang YSAPI itu sampai 7. Gestational, kemudian preeklamsi, kemudian chronic hypertension, dan chronic hypertension severe preeklamsi. Itu dibandingkan antara gestational dengan yang preeklamsi. Ternyata memang kedua-duanya sama mempunyai potensi untuk menjadi intracranial hemorrhage. Tetapi yang preeklamsi ternyata jauh berbeda, lebih tinggi. Dan pada umur yang lebih tua, ya, kemudian yang pada multiple, ya, dan ini lebih banyak pada ICH-nya di sini. Nah ini yang saya katakan dari neurologi, ini sekarang menikmati betul ini ilmu ini. 5 tahun yang lalu saya perhatikan, tidak ada mereka bicara demikian. Tapi sekarang kalau saya melihat ke lapangan, terus hasil konsultasinya, sekarang ada reversible encephalopathy syndrome. Aduh, tapi nanti kita lihat sama-sama. Ya. Cerebral vasoconstriction syndrome. Dulu tidak ada, paling-paling yang ada itu cuma metabolic encephalopathy. Sekarang hemorrhagic dan ischemic stroke. Ya. Malah saya dulu bersama-sama Prof. Hafid, trepanasi, craniotomy. Sekarang enggak, extra ventricular drain. Sudah baru-baru semua. Tapi skornya masih 7-4 lah. 7 yang meninggal, 4 yang masih hidup. Nah, poin saya, kenapa bisa terjadi demikian? Ya, ini kuliahnya Prof. Dikman dulu ya, 30 tahun yang lalu. Hanya saya modifikasi bahwa it start by the failure of spiral artery remodeling. Jadi arteria spiralis itu cabang terakhir dari rambus ascending uterine artery. Kemudian dia sebelum masuk ke intervillous space berhadapan dengan syncytial trophoblast. Nah, disinilah arteria spiralis ini mengalami remodeling. Jadi ada 3 prinsip di sini. Fisiologis, kemudian anatomi, dan satu lagi adalah histologis, anatomis, dan fisiologis.
Jadi kalau kehamilan yang sukses sampai 9 bulan 10 hari, itu adalah dominate dari vasodilator. Tapi kalau kebalikannya, once becoming the failure of remodeling, dominate of S-flat, itu terjadi vasokonstriksi. Dulu kalau Prof. Diman bilang adalah prostasiklin dan tromboksan, ya, jadi itu terbalik. Nah, sekarang dengan Redman datang telah dibuktikan bahwa pada level plasenta dan endometrium terjadinya the failure itu ada 3 yang masuk ke dalam sistem darah ibu. Ya, jadi apa itu 3 itu? Satu adalah T helper 1 progestokain, jadi sitokin proinflamasi. Ini memang betul-betul merusak sekali sitolitik. Kemudian yang kedua adalah oksidatif. Kemudian yang ketiga adalah STD, sisa-sisa sel sincere turboblast yang bisa merusak sel. Nah ini dia ke seluruh organ, ya, ke multiple organ. Salah satu diantaranya pada slide ini adalah dia menuju ke otak. Sehingga otak itu menjadi mudah sekali rupture. Dari sinilah poin saya adalah, why does it happen by intracrine hemorrhage? So easy by the rupture dan hilangnya autoregulation. Nah, ini dia ringkasnya tadi, ya. Dominate dari sitokin proinflamasi sehingga terjadi perubahan reactivity dan autoregulasi dan terjadi juga aktivasi platelet. Jadi ini kedua-duanya inilah. Dan ini kenapa kok justru pada yang late preeclampsia bukan yang severe preeclampsia? Nah, ini salah satu penelitian mengatakan bahwa risiko sebelum menjadi preeklamsi ini juga ikut menentukan. Baik, nah ini dia lokasi-lokasinya, ya. Jadi yang di sini yang long term, yang short term. Yang short term ini adalah maksudnya pada waktu terjadi preeklamsi, ya. Kalau ini yang sudah sembuh, nah ini sudah menunggu di sini, ya. Ensefalopati, kemudian demensia, dan tiba-tiba juga rupture. Baik, Dr. Sutomo ini our beloved hospital, just so much we learn from this one. Ini ada satu yang aneh sekali. Ini Prof. Lila yang hari Jumat yang lalu yang saya ikut laporan pagi. Dikirim dari Pasuruan. Terima kasih Dr. Saiful, ya. Chiefnya ya, kalau saya salah mohon maaf. Ada satu kasus, ibu umurnya 40 tahun, umur kehamilannya 38-39 minggu. Ya. BMI-nya jangan ditanya, 54,9, beratnya 122. Ya. Kemudian yang paling menonjol, ya, the most amazing one, the patient that never be grabbed, tidak pernah disentuh sama petugas kesehatan. Ya. Tidak pernah ANC, tidak tahu bahwa dia hamil, ya. Kemudian dikirim aja dari Pasuruan. Jadi ini hari Jumat yang lalu, ya. Kemudian ya dengan mulus saja. Padahal pasien ini sudah masih ada hernia umbilicalis, ya. Hernia inguinalis kedua-duanya. Diseksio ternyata bagus tuh hasilnya. 3 hari pasiennya pulang. Ini menurut saya keajaiban. Saya mencoba menganalisa, ya. Saya mencoba menganalisa. Nah, ternyata ini perannya zinc oxide. Ya, zinc oxide ini sangat berperan, ya, pada masa tadi kalau Prof. Samsul tadi pada IVF. Jadi IVF itu jadi EVT embryo transfer itu adalah di luar, jadi in vitro. Nah, kalau yang ini ya in vivo. Jadi blastosis setelah 7 hari masuk ke dalam kapur ternak, kemudian melakukan implanted ke endometrium, ya. Zinc oxide ini sudah menunggu di sini. Jadi ini positif sekali trophoblastic invasion, ya. Nah, ternyata ibu ini kesehariannya memang ya ini ya, daun kelor sama daun. Jadi ini luar biasa daun kelor dan daun katuk, ya. Coba lihat komposisinya di sini. Ini adalah imunonutrisi, kemudian juga
Jadi mikronutrisi di sini ada elektrolit, ada mineral, ya. Di sini kandungannya terutama ini Zn tadi yang zinc oxide, ya. Ini dia juga memang ini keseharian yang dimakan. Jadi saya berterima kasih kepada Prof. Noroyono itu waktu di Banjarmasin pernah mengatakan saya, Pak Heri, kita tidak perlu sebenarnya ngasih aspilet ini kepada pasien kita. Karena memang daun kelor ini juga ada salicylic acid-nya. Jadi Indonesia ini semua ada di sini. Baiklah, jadi ini namanya trophoblastic invasion. Jadi ini yang tadi saya katakan. Ini adalah endometrium, ya. Kemudian ini yang tali pusat, 2 arteri, 1 vena, ya. Ini yang villi di sini, ya. Jadi plasenta dibagi atas floating placenta dan anchoring placenta. Jadi yang anchoring placenta ini yang masuk di sini, ini yang arteria spiralis remodeling. Ya. Di sinilah perannya zinc oxide. Begitu terjadi implanted ke endometrium, ya, ini sudah berperan dia di sini. Jadi kalau bila ini remodeling ini gagal, ya, jadi ini menjadi menyempit dan dangkal sekali implantednya, itu yang menjadi preeklamsi. Tapi kalau kebalikannya pada plasenta creta sampai jauh dia ke bawah, sampai keluar ke sirosa. Jadi ini adalah endometrium. 3 slide lagi Dr. Ratna. Ya, jadi ini lebih detail tadi. Ya. Blastocyst implanted, lihat ini zinc, selenium, vitamin D. Jadi mikronutrisi itu sangat dibutuhkan di sini. Tadi mulainya dari sini tadi, ya. Begitu terjadi fertilisasi, ya, blastocyst, kemudian dari blastula, gastrula, akhirnya blastocyst pada hari ke-7, hari ke-18, hari ke-24, window of implantation implanted di sini. Jadi ini yang dibutuhkan semua, dan itu zinc yang berperan di sini, selain juga selenium dan vitamin D. Baik, inilah komposisinya. Ya, jadi jangan lupa kita juga sebagai dokter, saya setuju sekali. Jadi Prof. Lila sudah mengilustrasikan bahwa konseling ini luar biasa. Dan saya dengan Dr. Erna itu betul-betul masuk itu ya kritikannya Prof. Lila. Ini harusnya kalau memberikan konseling ini tidak lagi PPDS, harus supervisor. Itu kita kerjakan ya. Jadi ada satu kasus Eisenmenger dengan hamil, ya, tidak bisa lagi PPDS, tidak boleh, itu harus supervisor. Jadi bagaimana filosofi suatu konseling harus transparent, politely, ya, kemudian completely, kemudian memberi kesempatan kepada pasangan itu untuk memahami, terus memutuskan setuju apa tidak. Baik, terima kasih. Ini slide yang terakhir. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan dari hulu ke hilir. Dan insya Allah preeklamsi dapat 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.